Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam fastabiqul khairat, terkhusus kepada beliau-beliau yang luar biasa. Ada saudara kita juga, beliau adalah salah satu saudara saya yang berasal dari Banyuwangi, dari pondok pesantren Bustanul Arifin. Beliau juga ahli spiritual pengobatan di Banyuwangi. Daerah mana nih Gus? Saya di Kalipuro. Di Kalipuro. Sahabat-sahabat mungkin yang dekat di Banyuwangi, beliau mempersilahkan silaturahmi di pondok pesantrennya Bustanul Arifin beliau. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya niat kita untuk silaturahmi ini jadikanlah suatu tali persaudaraan lawas-lawasnya di dunia sampai di yaumil qiyamah, sehingga kita semuanya dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah ya Allah abadan abada salawat-salawat amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah sahabat, kita akan mengacak-ngacak, tapi sebenarnya bukan mengacak-ngacak ya. Kita ingin mengetahui ruang atau pengobatannya Abah Yai Robi, selaku beliau adalah abahnya Gus Idris. Mudah-mudahan kita ini diperkenankan untuk mengetahui ada apa saja di ruang pengobatannya dan di bawah tanah itu, karena di bawah tanah sangat luar biasa banyak pusaka-pusaka. Mungkin sahabat-sahabat yang mengira pusaka itu haram, syirik, musyrik, mungkin nanti Abah Yai akan menjelaskan intinya kita bisa mengambil hikmah di dalam istilahnya semua itu hanya bunga dunia yang wajib kita lestarikan. Budaya kalau lek wong Jawa itu gaman itu adalah tinggalannya nenek moyang kita yang harus kita jaga, bukan kita sembah. Kalau kita menyembah makhluk atau ya buatannya makhluk itu haram syirik. Namun sebelum kita masuk dan mengacak-ngacak pengobatannya atau ruang pengobatannya Abah Yai, mari kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendapatkan barokah dan syafaatnya beliau di dunia sampai di yaumil qiyamah. Monggo kita selawatan Gus-gus semua nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan barokahnya dan tunang selawat, benar-benar kita setiap langkah kita dicatat sebagai amal yang soleh dan diberikan rahmat dan ridhonya Allah menuju siratal mustaqim. Jadi panjenengan
namanya Gus itu. Rendra. Gus Rendra. Panjenengan di sini sudah berapa hari? 10 hari. 10 hari. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan di sini mendapatkan barokah. Abah Yai juga. Amin. Panjenengan hajatnya dari Banyuwangi ke sini dikabulkan segala hajat-hajat panjenengan. Kalau boleh tahu nih santri-santri beliau ini yang paling jauh dari mana ini? Paling jauh. Ada enggak dari Ukraina ada? Dari Rusia ada enggak? Ketapang. Dia dari Ketapang. Yang jauh dari mana yang jauh lagi? Kalimantan. Ini Ketapang Kalimantan Barat. Oh, Ketapang Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Masya Allah luar Itu biasa. sembunyi. Panjenengan Enggak udah boleh berapa sembunyi. lama? Ayo Mas, nih Mas. Udah berapa lama? Baru 8 bulan. 8 bulan. Panjenengan namanya siapa? Pak Asep. Asep. Kayak orang Sunda ya namanya. Iya. Lah emang orang Sunda. Masya Ya, Allah. kan saya Yang bilang dari dari Jawa Barat. Ketapang. Oh, Keluar. Jawa Barat. Iya. Yang paling lama siapa ini? Paling lama? Kenapa yang lama? Yang paling siapa? Asep. Pak Asep. Ya. Di sini enggak ada ya? Iya, berarti saya paling. Iya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Asep atau Kang Asep ini. Kalau Kang Asep tuh bahasa Sundanya tuh yang paling ganteng ya. Enggak juga. Paling ganteng. Jenengan kan laki-laki. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan ilmu yang barokah sehingga bisa untuk kemaslahatan umat semuanya. Mungkin Beradit ada yang mau sampaikan? Lanjut aja Gus. Kalau saya lanjut Mungkin dari aja. Gus Rendra. Monggo. Monggo kita langsung. Tempatnya mana teman? Hah? Di dalam ya? Ada enggak Bayai? Ada ya? Tapi belum tahu kan apa kan? Belum. Nomor berapa? Di nomor 1. Nah, iya itu lampunya nyala, mungkin ada. Kan ada ya? Langsung masuk gimana Gus? Ya betul. Langsung dobrak atau gimana? Jangan. Jangan, enggak boleh. Ada Gus. akhlaknya itu. Ada akhlaknya betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya. Janur gunung. Alhamdulillah. Ini kita mau mengajak-ngajak ruang pengobatannya Pak Yai. Sebenarnya bukan mengajak-ngajak, hanya apa ya itu? Mengajak apa mengajak? Mengajak-ngajak ini sebenarnya itu. Cuma apa ya? Untuk bunga-bunga judul aja ya. Sebenarnya kita intinya ingin mengetahui ruang pengobatan panjenengan. Ya, saya rasakan energinya sangat luar biasa, energi Iya akademite. adem amit-amit ya. Insyaallah luar biasa. Setiap kalau ini ya baru seperti ini, Gus. Alhamdulillah. Ada teman-teman kesini, ya saya ajak sini. Kalau membutuhkan ketemu saya, alhamdulillah saya ajak sini. Ya Pak, saya nggak tahu dulu sini. Iya, Pak. Iya, ini sudah lama sampai dari sini tuh. Ada apa itu? Hah? Kok lama dari sini jenengan? Sibuk kerja, Pak. Kerja dapat uang apa dapat cewek? Alhamdulillah dapat dua-duanya. Masya Allah. Gimana Gus? Saya cuma dengar tadi malam. Nggih. Karena belum sempat Kemarin, menemui ya. panjenengan. Alhamdulillah. Kemarin ngaji-ngaji itu ceramahnya Gus, ya Allah. Ya, buatan ceramah ya. Namun ceritane hidup. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita bisa bertemu dengan Abah Yai Robi. Mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat, Amin. panjangkan umurnya dan bisa istiqomah untuk Amin. menuntut para santri-santri. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada ini Abah Yai ketika kita masuk ke dalam. Buka ya kacamata. Monggo. Ya bodoh. Insyaallah. Aduh. Luar biasa Abah Yai ini sahabat-sahabat. Kocap Bangarati di. Bangarati di jaluan dari ini dulu. Barang cai kacamata baru beli nanti di minta. Waduh gawat ini Abah Yai. Sama apa sama terus. Alhamdulillah. Jadi waduh saya melihat itu banyak pusaka-pusaka ini Abah Yai. Apa ini bekas rampasan dari dukun santet apa gimana nih Abah Yai ini? Alhamdulillah ini mungkin berkah apa ya? Tidak tahu lah. Ini orang-orang yang tidak kuat ya ini bawa kok ini banyak punyanya kiai nih. Nggih, Terus nggih.
kiainya ada kiai kongset. Nah, dulu di sini ya, sini tiap ada orang dicium, dirangkul dicium. Kiai itu. Iya. Masya Allah. Kalau saya bilang kan nanti saya di penjara. Nggih. Ya, nanti kalau Gus ingin iki disyuting ya. Nggih. Ya, disyuting udah hati-hati. Nggih minta izin dari Yai. Ya, hati-hati, enggak apa-apa. Insyaallah. Di sini nanti kalau saya bicara tentang kiai tadi, nanti saya khawatir ya. Nggih. Nanti kalau Gus ingin bicara tentang ini pusaka-pusaka ini dari kiai nanti 4 mata saja. Siap. Saya, Mungkin di belakang layar lah ya. Ini syuting ini. Waduh, apalagi subscriber Gus. Sama nama? Gus Hasim Asrori. Gus Asrori dari Denpasar ini ya. Denpasar sudah banyak nanti ketemu apa itu pengunjungnya yang lihat itu. Nggih. Kiai siapa? Saya dilarang sini dan Fitnah ya. Iya, pribadi. Nggih, siap. Iya, ini banyak sekali Gus. Enggak, cuma sombong banget. Nggih, boten lah ya. Artinya semoga para sahabat-sahabat subscriber itu mengetahui di balik ada pusaka-pusaka itu. Kadang ke zaman sekarang itu begini, apa ya? Oh, keris itu syirik, musyrik. Artinya syirik musyrik itu banyak yang belum paham, ya. Dikiranya kita mempunyai keris itu syirik disembah-sembah. Seperti itu loh, apa ya? Mungkin panjenengan bisa memberikan suatu hikmah di dalam apa kok ada keris seperti ini gitulah Pak Yai. Ya, suatu contoh aja ya. Nggih. Di dalam dunia gaib, di dalam dunia gaib itu juga ada alam-alam tertentu, alam ahmar, alam atul jumud, alam abiyat, dan alam aswad. Juga di alam kita ada di alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ya, kan gitu Gus ya. Nggih, laras. Terus ini di antara jauh nggih? Nggih, monggo ya. Sama mungkin enggak punya seperti ini. Oh, enggak punya ya. Boleh. Ditekan aja enggak. Namanya apa itu kalau lo boleh tahu? Aduh, namanya enggak ada tulisannya. Jelas ini Masya Allah. Ya. Ini kalau Gus saya beritahu ini gimana? Boleh, silakan ya. Ini pusaka ini dari Mbah luhur dulu. Yang bedah Kerawang, tanah Jawa, yang bedah. Di antaranya tanah Jawa ini yang punya yang bedah Kerawang babat alas tanah Jawa di antaranya punya keris ini. Ini lama ini ribuan tahun. Insyaallah. Mungkin kurang lebih 500 tahun. Luar biasa. Ya, saya boleh gini Gus ya. Dulu di tanah Jawa ini Gus ya. Dulu sebelum agama Islam di tanah Jawa, ini agama dibilang kejawen. Orang Jawa. Kapitayan Pak Yai. Iya. Kepercayaan Jawen, Masya Allah. Tapi akhlaknya luar biasa. Akhlak yang dipegang oleh orang-orang Jawa dulu, Masya Allah. Bisa dikatakan orang Jawa dulu itu sudah mempunyai akhlak yang luhur, ya. Luhur, Masya Allah. Kalau orang salah, betul-betul salah, memang dibunuh. Ini salah, benar ya benar, dijunjung tinggi orang yang benar. Maka terus di situ, ya orang Jawa kepercayaan orang Jawa ini punya ini dibuat perang. Kenapa saya? Ini kok ada di saya. Ini mungkin nanti panjang ceritanya. Banyak nih, pusaka ini pecut itu, cambuk itu. Luar biasa. Ada banyak jelek itu 500 tahun udah. Kalau jenengan bisa lihat, semua saja ya yang bisa lihat. Padahal sahabat-sahabat Gus Hasim dan sahabat-sahabat Bang Radit. Ya sahabat-sahabat saya juga Arok ya. Ini cemati ini Masya Allah luar biasa. Ini tulisan-tulisan ini kalau jenengan lihat ini tulisan Jawa. Hono Corongko itu tulisan di situ. Aksara Jawa ya ini. Aksara Jawa. Tapi luar biasa menurut dunia gaib. Dan di samping itu nih tembok-tembok ini ya. Kalau bagi teman-teman yang bisa lihat silakan. Ada tulisan apa ini?
Ya, ini kalau orang tidak tahu dunia gaib, oh tengok kuning dan apa nih, lumut nih. Tapi insya Allah kalau dunia gaib tahu. Di antara anak pondok ada yang tahu, ada yang saya suruh menulis, ada yang suruh membaca. Insya Allah luar Itu semua biasa. dunia gaib. Yang jenengan tanyakan tadi ada nyembah-nyembahan. Oke. Ada yang mempertuhankan suatu benda pusaka ini ya. Masya Allah. Artinya di situ ketika kita itu memiliki suatu keris, kadang-kadang orang tidak tahu, orang awam, oh kamu syirik membawa keris ini, membawa keris itu, gitu loh ya. Apalagi kita ini sebagai orang spiritual tidak lepas daripada benda pusaka. Iya. Artinya mungkin Romo Yai Aroldi memperkenankan panjenengan bisa mengambil hikmah daripada sahabat-sahabat yang akan dijelaskan oleh Abah Yai ini. Kenapa kok Abah Yai itu ketika ada orang yang tidak kuat membawa keris atau punya keris dititipkan di sini, begitu Abah Yai? Ini bukan keris. Ake-ake senjata dibawa banyak ini. Insya Allah tuh sabuk-sabuk yang apa itu ada tulisannya gini. Iya. Insyaallah. Banyak sudah. Ini mungkin yang tahu orangnya mungkin ya yang melihat pasti ingat dengan punyaannya ini. Ya. Ini juga. Ini kan mustahil ya kalau seperti sampean. Nggih. Ini bukan Allah. Bukan. Ada di mana? Terus pusaka mana pusakamu? Aman. Ya antara lain ini Gus ya. Iya. Insyaallah. Boleh saya pegang ini Abang? Boleh saya pegang? Tapi jangan diminta. Oh nanti bahaya. Kamu megang-megang baik ini Pak. Nah, ini aja. Pegang. Kalian jangan. Yes, tidak saja. Ya, penting ini Gus. Juga para pemirsa Gus Hasim ada ofisialnya dan Gus. Buatan wonten ya. Gus Hasim dari Denpasar. Ini tanya para sahabat, mungkin sudah paham, Pak ini acak-acak, apa ini ngetes sudah tahu ini saya. Yang jelas di dunia gaib punya pusaka-pusaka yang seperti ini. Ini semua ada kisahnya. Dan seperti ini ada kisah dari Mbah Prabu Siliwangi. Kenapa Mbah Prabu Siliwangi pakai ini? Kok gak langsung nang Allah? Kok lantaran ini untuk perang? Karena mungkin di waktu itu Mbah Prabu Siliwangi itu jauh dari Allah. Mungkin ya. Mohon maaf nanti kalau salah. Juga kita di sini juga jauh dari Allah. Kalau ibaratnya banyak itu dukun musuhnya dukun, kiai musuhnya kiai, pedagang musuhnya pedagang. Tapi kalau ada sesuatu atau ada orang yang menyakiti orang dengan lantaran macan atau ular atau apapun sebangsa gaib yang ada di alam ahmar atau ada alam jumlah. Ini bagi saya jauh dari Allah. Saya akan minta pada Allah dan itijabai Gus. Karena apa? Karena satu, saya masih tidak bisa menjaga lisan. Katanya tadi kemarin. Nah, kemarin itu orang doanya itu diterima. Tidak diterima itu 70 doa tidak diterima karena tidak mau menjaga lisan. Kan gitu ya. Yang kedua, saya juga masih dengan orang tua saya tuh sering membuat nangis orang tua saya. Dan doa saya tidak diterima oleh Allah sampai 70 doa tidak diterima. Juga hati saya itu sering punya sifat adigang, adigung, adiguno. Punya sifat aib, dengki, angkuh, sombong, takabur. Maka dari itu kayaknya tidak diterima oleh Allah. Jauh saya dari Allah. Karena doa saya tidak terima. Maka dari itu saya minta lantaran kalau ada orang atau pasien kena macan, saya minta lantaran macan ini Yus. Apa salah? Tidak ya. Itu bagi orang-orang namanya. Apa salah? Ini macan musuh macan. Macan sakti ini apa sakti yang
ikut pada Yang orang sakit. yang sakit Iya, gitu. betul. Karena saya jauh, kalau saya jauh, kalau mungkin saya dekat pada Allah, mungkin ya Allah sembuhkan orang ini, pasti sembuh karena saya dekat. Ini berhubung saya jauh, ini lantaran dengan Betul. ini. Mungkin ini bagi saya tidak salah. Nggih, wasilah lah ya nggih. Iya. Sebagai wasilah Hmm. aja. Terus bagi teman-teman yang tidak paham, ayo kita belajar memahami di dunia gaib. Gimana dunia gaib harus diberi minyak? Dia Bang Radit mabuk deh Bang Radit. Kalau dia senang sekali, masya Allah. Ini macan yang ada di sini, ini cuma apa ya, rumahnya gaib. Kalau diberi, yes, masya Allah, luar biasa senangnya. Kalau ini senang, nah ini dimintai, lah seperti dukun ya, Nggih. diberi makan, diberi apa itu tumpeng itu diberi apa namanya? Sajen. Sajen. Nggih. Setelah beli sajen, jalan, pacanan itu berangkat Gus. Pasti otomatis berangkat. Nah itu, nah kita atau saya memiliki seperti ini. Kadang-kadang saya buat wasilah. Nggih. Saya tidak repot-repot untuk tarung-tarung mengeluarkan jurus. Oh, naga sakti, jurus nyiblor, repot sudah ini. Monggo turun Mbah. Itu Bang Radit, ya. Berarti di antara pusaka-pusaka yang di sini apa ya? Ada perawatannya tertentu nggih? Kalau sebelum ini saya bilangin khodamnya. Rata-rata khodam ini 260 ke atas. Insyaallah. 600.000 apa tahun. Nggih. Tua-tua, Mbah. Jenengan ikut di sini apa mau seadanya. Itu mau. Nggih. Terutama yang Islam ini kan banyak, Gus ya. Nggih. Ada yang Islam, ada yang enggak. Macam-macam ya. Macam-macam. Yang Islam cuma minta Fatihah. Nggih. Maka dari itu kadang-kadang saya kalau sholawatan hadiah Fatihah kepada mbah-mbah saudara-saudara kita baik di gaib, di alam gaib dan di alam nyata Al-Fatihah gitu. Leluhur semua ya ini. Iya. Jadi ada ya bahasanya itu leluhur yang kerawatan dan tidak kerawatan Iya, ya. itu. Ya pada hakikatnya kan semua itu tanpa ada leluhur tidak mungkin ada kita. Iya, Ya. itulah. Kalau orang yang sadar seperti itu, Nggih, tidak luar biasa. mentang-mentang ada ini saya gini nih, tidak tahu dulunya ada leluhur. Tanpa leluhur tidak mungkin ada kita Nah, ya. itulah. Kadang-kadang begini ya, ketika orang itu atau sahabat-sahabat, terkhusus kepada saya pribadi, karena mungkin ada sifat riya, hasud, ujub itu, kenapa nggak bersama Allah aja? Sedangkan kita jaraknya kepada Allah itu jauh. Sedangkan kita siapa? Tanpa leluhur aja kita nggak pernah menghormati leluhur. Bahkan pusaka-pusaka yang ditinggalkan leluhur kita syirik-syirikan, kita haram-haramkan. Termasuk Abah Yarodin luar biasa ketika di sini merawat atau melestarikan budaya leluhur. Ini saya luar biasa salutnya kepada Abah Yai. Bukan berarti pusaka atau yang berada di ruangan Abah Yai ini disembah, bukan. Kalau disembah jelas-jelas syirik. Tetapi ketika ada waktu yang terpepet, beliau hanya menyuruh para khodam Minta tolong. minta tolong. Ya, Minta minta tolong. tolong. Ini macan, ini ada ular, bahkan ini ada pusaka yang dari Mbah Empu Supa. Bu Supo itu. Iya, Iya. ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Ya Masya Allah. Kalau dulu katanya kalau saya di dunia gaib ini bisa terbang-terbang ini mencarimu. Siapa yang memusi anak buah saya? Langsung tas. Sekarang nggak bisa terbang. Mungkin karena sekarang kalah dengan zamannya sudah modern ya. Itu. Sekarang terbang tinggal para dari Makassar ke Malang ini cukup pesawat dah. Kesuwen gitu. Insyaallah luar biasa. Yang jelas gini Gus ya. Nggih. Juga para pemirsa Gus Hasim dan Raditama, ini masalah dunia gaib memang kalau tidak paham ini memang ya musik ladang. Tapi kadang ini gaib punya tinggal-tinggalan anak moyang dibakar malah bahaya. Bisa menghancurkan yang punya para sahabat. Juga dibuang tanpa alasan mau dibuang. Ini kadang gaibnya kembali pada orang yang buang. Ya harus dirawat, harus dimuliakan lah. Ya dimuliakan gimana ya? Pokoknya kita
Jangan Melestarikan. sampai mengeduakan Allah. Betul. Allah tetap nomor satu. Semua itu cuma kita lantaran. Banyak kiai-kiai punya seperti ini. Para sahabat, kalau tidak paham masalah pusaka-pusaka, ayo kita gabung di Pondok Turkul Jannah atau di Gus Hasim atau di Bang Radit Aditama. Gimana? Nah, biar dengan tidak bersangka. Oh, di musyrik. Seandainya kita jalan, terus kejegur sumur, terus sampean tolong ya Allah tolong. Apa ada? Allah langsung nolongi pada kalian, pada kita tidak bisa. Pasti kita Tetap tetap di antara ada wasilah atau lantaran. ya, luar Ya. biasa. Maka dari itu para sahabat, itulah saya mohon biar tidak selalu rasan-rasan. Oh, nih Bang Raditama kok bawa keris, terus Gus Hasim, kok keris sih dikayak katokno. Nah, ini nyoba keris paling oleh nambani wong gak keris, wah iku musyrik. Nah, kiai kono nang terus subhanallah. Mari subhanallah, kon kok bayar aku sak meneh apa gak musyrik malah. Musik terang-terangan ya. Itu malah terang-terangan minta. Iya, iya. Wah, itu malah ndak boleh nekan ya. Apa itu nekan pasien atau nekan sesama, membuat susahnya sama. Tidak boleh. Kita belajar jadi orang yang ikhlas dan sabar apapun yang terjadi di dunia ini. Kita harus ingat para sahabat, kita hidup di dunia tidak lama. Tujuan kita hidup, ayo kita belajar. Hidup kita, tujuan kita hidup, yaitu setelah ada kematian. Gitu Gus nggih. Nggih. Kali di dunia paling lama 1000 tahun paling lama. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kalau tiba sama Rasulullah 63 tahun ya. Mungkin kalau ada lebihnya itu bonus daripada Allah. Saya kan ada itu mosok budok Gusti Allah niku mandi air suci itu saja. Baca-bacaan juga banyak, yaitu Jawa-Jawa. Memang kita asalnya orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Kalau bahasanya itu jadi orang Jawa ojo sampai lali Jawa nih. Kalau sepengetahuan saya artinya Jawa adalah orang yang ngerti dan weruh. Jawa manejo wantah. Wong manejo itu yang ngerti, wantah orang yang weruh. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang Jawa meninggalkan Jawanya. Lo punya Gus? Masya Saking Allah. Bali Gus. Luar biasa. Allah, ini dari Bali ini. Yeah. Ya, niki kalau dunia goib saya putar. Jangan kira ini buat mainan, jangan. Ini goib yang derajatnya sebawahnya ini kabur, hancur. Jangan kira ini banget. Dari hasilnya saya dari apa tuh? Kemarin saya dari Bali. Ya, dari Bali. Alhamdulillah saya kenal yang menjaga Bali. Alhamdulillah. Ya itu. Maka dari itu sahabat-sahabat, ayo belajar bareng-bareng dulu ya. Belajar bareng-bareng tentang dunia gaib. Insyaallah tidak salah paham, tidak saling memaki, tidak saling fitnah, tidak saling mengadu domba. Yang penting kita bersatu di dunia di tanah Nusantara ini. Walaupun itu agama apapun, yang penting kita bersatu. Agamamu, agama saya kan gitu. Okay. Penting orangnya bersatu. Kan ngoten Gus ya. Lakum dinukum waliyatin. Intinya toleransi. Toleransi itu nomor satu. Kita jangan pernah membeda-bedakan antara suku dan agama, karena kewajiban kita itu hanya untuk ibaratnya itu nglakoni urip sing sak tenane urip, aja cuma urip-uripan. Seperti orang Jawa itu luar biasa ketika Abah Yai tadi menjelaskan sebelum datangnya agama Islam, orang Jawa dulu sebenarnya sudah makrifat pada Allah. Kenapa kok bisa makrifat pada Allah? Karena punya akhlakul karimah, unggah-ungguh, budi pekerti yang baik, walaupun dulu itu masih zamannya para dewa. Tetapi orang Jawa dulu percaya bahwasanya langit ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan. Memang maka dari itu sholawat itu Masya Allah luar biasa, pahalanya luar biasa. Saya sebagian membaca 100.000 tidak makan tidak minum, akhirnya bisa mengoncangkan dunia. Apalagi kita, tapi kita
Tidak mungkinlah kita kurang tirakat. Ya, itu diantaranya. Ya mudah-mudahan kita semuanya terus sahabat-sahabat bisa mengambil hikmah di balik pertemuan saya bersama Pak Yai Rodi, bisa mengambil sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Apabila yang disampaikan Pak Yai dan saya pribadi ini ada betul benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ya. Kita ini saja enaknya melihat lebih baik daripada mendengar. Betul. Kalau kalian cuma katanya, oh ini mustahik ini, jangan dihiraukan. Datangi saja di Pondok Thoriqul Jannah atau di Gus Hasim, bisa nyeritakan atau langsung belajar di dunia gaib. Nanti bisa menyatakan sendiri. Itu Gus ya. Yeah. Kalau me jare, wah ini gak ada kisru nih. Dunia hari goncang cari itu. Fitnah itu ya. Iya. Musyrik. Ayo kita belajar di sini. Siapapun, tidak peduli Bebas. siapapun belajar di sini. Kalau itu memang katanya cuma jari terakhir. Ayo dibuktikan, ya. Para sahabat-sahabat, bersama sahabat Besaki, Asim, dan Radit, dan saya juga, saya punya YouTube juga dulur, ya. Subscribe juga channel beliau, sahabat-sahabat. Ya, jangan lupa bisa di subscribe itu, gondrong, nah itu sakti ini, di apa itu, diputus rambutnya ndak cerdas, Allah. Ya mungkin itu saja sahabat-sahabat dimanapun berada. Jadi sebenarnya kita tadi itu silaturahmi bukan grebek, cuma bahasanya aja yang membuat penasaran. Makanya kita itu pengen tahu ruang pengobatannya Pak Yai. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh dan kita bisa mengambil hikmah di balik penjelasannya Pak Yai Rodi, dan mudah-mudahan kita doakan panjenengan sehat wal afiat, panjang umur barokah, istiqomah di dalam menuntun para santri di pondok pesantren Thoriqul Jannah itu ya, ya. Iya, mungkin ya para sahabat, biar hati kita tenang. Tadi kayaknya ada selawatan di depan, saya tidak tahu. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah. Amin. Di hari ini kami berdoa mengucap nama Nabi yang mulia, bersihkan hati dari dosa, jauhkan diri dari neraka, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Malahun jauh indallah, innal muslimina qad jauh biyas taghfirullah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Saya pribadi Muhammad Rati atau Arab atau Abah Rati Official, kurang lebihnya saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya juga. Terima kasih atas kedatangan Gus Hasim dan anak Rati Tama. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Dan di tempat kami ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.